Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik video kami. Dan pada kesempatan video kali ini kawan-kawan, pada pagi hari yang cerah kali ini kita akan melakukan perawatan tanaman kemangi. Perawatan tanaman kemangi itu sendiri bermacam-macam ya. Yang jelas pada pagi hari ini kita akan melakukan perawatan, yaitu pencabutan gulma yang berada di sekitar area pangkal batang tanaman kemangi. Dan yang kedua adalah pemupukan. Masuk ke pembahasannya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tentang pemupukan. Sebelum masuk ke situ, pemupukan sendiri kita lakukan tujuannya agar tanaman kemangi bisa tumbuh dan menghasilkan batang serta daun yang cukup bagus. Karena pertumbuhan kemangi sebenarnya ditunjang dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam memproses makanan yang dilakukan oleh tanaman kemangi itu sendiri. Bahan baku yang diperlukan salah satunya adalah pupuk. Pupuk itu mengandung unsur hara yang dimana diserap oleh tanaman. Dan pupuk itu sendiri yang paling banyak dibutuhkan ketika kita panen bagian daunnya ya, atau batangnya semacam kemangi ini, kebanyakan rata-rata pupuk yang mengandung nitrogen. Tapi tidak menutup kemungkinan unsur-unsur lainnya juga dibutuhkan. Dan kali ini kita akan melakukan proses namanya pemupukan. Pemupukan ini kita lakukan setelah melakukan proses pemangkasan. Kemarin kita sudah pangkas bagian sini, dan nantinya kita panen untuk bedengan-bedengan berikutnya. Untuk bedengan sini, bedengan bagian sana, dan seterusnya. Jadinya setiap hari kita panen secara terus-menerus. Dan setiap hari pula kita harus melakukan proses pemupukan pada tanaman yang kita sudah pangkas semacam ini kawan-kawan. Dan pemupukannya ya kita lakukan dengan menggunakan pupuk urea dan pupuk organik. Ini pada pemanenan pemanenan kelima ya. Ini pada pemanenan kelima kita campurannya kita tambahi dengan pupuk organik agar unsur hara yang diberikan atau yang disediakan untuk tanaman itu cukup lengkap kawan-kawan. Karena pada tanaman kemangi yang usianya sudah dilakukan pemanenan kelima itu tumbuhannya semakin lama semakin membesar, otomatis kebutuhan unsur haranya juga cukup besar. Untuk pemupukan yang kelima ini kita hanya perlu menambahkan pupuk organik. Jika kawan-kawan memiliki jumlah yang cukup banyak, diberikan sejak awal tidak masalah. Akan tetapi kita diberikan pada panenan kelima karena kita tidak sempat ya kan kawan, semacam itu. Lalu untuk pemupukan kemangi itu sendiri dosisnya masih tetap sama ya, ukuran 3 sendok makan kayak gini. Untuk tanaman kurang lebih 30 tanaman, dan setiap tanamannya kurang lebih 200 ml. Dan untuk dosis pemupukan kelima ini kita juga tambahin pupuk organik cair ya. Pupuk organik cair itu bisa kita buat sendiri ya kan kawan. Sudah ada di video-video sebelumnya. Pupuk organik cair kita buat sendiri. Dosisnya kita hanya menambahkan ya, kami hanya ingin menambahkan kurang lebih 200 mili saja kan kawan. Kurang lebih segitu. Kalau semisal kan kawan wah kurang mantap ya,
istilahnya wah mau ditambahkan lagi, itu juga tidak masalah, tambah 200 ml. Yang jelas pupuk organik cair ini ya, pupuk organik cair ini itu kawan-kawan harus kondisinya sudah terfermentasi ya, minimal 2 minggu. Semakin lama juga semakin bagus. Karena mengapa kalau tidak difermentasi ya? Jadi kalau tidak difermentasi itu yang kami takutkan adalah nanti proses bakteri dalam mengurai bahan-bahan organik ya, atau cairan-cairan yang mengandung bahan organik itu masih aktif, sehingga nantinya yang terjadi adalah, yang ditakutkan adalah ketika diaplikasikan ke tanamannya kepanasan kawan-kawan, karena pada proses mikroorganisme mengurai bahan-bahan organik itu biasanya suhunya meningkat kawan-kawan semacam itu, karena ada aktivitas mikroorganisme tersebut. Dan ini ya kawan-kawan bisa lihat pemupukan organiknya kita juga berikan 200 ml, jumlahnya 3 kali ya, 3 kali. Jadinya artinya setiap sendok kita berikan 200 ml kayak gini kan kawan. Dan ini airnya sudah kayak gini, sudah agak kuningan. Ini kita aduk merata, yang penting unsur pupuknya cair ya, entah pupuk organik maupun sintetis kondisinya cair. Baru setelah cair kayak gini kita aplikasikan ke tanaman ya, macam ini. Ukurannya 200 ml untuk setiap tanamannya. Dan oh ya kan kawan, kita perlu ketahui pupuk organik ini kandungannya bermacam-macam, tidak hanya kandungan makro, kandungan mikro unsur hara pun juga ada kan kawan. Nah ini tergantung dari bahan bakunya kan kawan. Dan ini kami menggunakan POC ini sebagai pelengkap dan nantinya sebagai antisipasi ya ketika harga pupuk naik ya. Kedepannya kalau sudah tanah kita sudah diberikan POC semacam ini, nanti mikroorganismenya ya biasanya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang hanya diberi pupuk kimia semacam itu, karena mikroorganismenya disuplai secara terus menerus, sehingga nantinya ketika pupuk mahal kita bisa mengalihkan dengan pemberian pupuk secara organik semacam itu kan kawan, sehingga biaya produksi bisa tetap ya, akan tetapi hasil bisa tetap juga, bahkan bisa lebih maksimal. Dan nantinya ketika kawan-kawan sering aplikasi semacam ini, bahkan biaya produksinya pun juga bisa menurun kan kawan semacam itu. Nantinya kalau kawan-kawan lahan bisa organik, nah itu wah cukup murah sekali untuk biaya produksinya. Dan kali ini kita akan aplikasikan kembali untuk tanaman berikutnya ya kan, semacam ini. Dan oke kawan-kawan, itu dulu informasi mengenai tentang bagaimana pemupukan pada tanaman kemangi yang kelima kalinya dengan aplikasi POC dan pupuk kimia kita mix ya kan kawan. Dan itu teknik dalam membudidayakannya. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.